Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita Bahasa Arab Dasar membahas kitab Muyassar 1. Kita masuk ke halaman 77 kalau di sini, yaitu masuk pembahasan baru Majruratul Asma. Majruratul Asma, isim-isim yang majrur. Al-majrurat itu salah satu aksamin. Majrurat ada tiga. Yang pertama, majrurun biharfil jarri. Yang kedua, majrurun bil idhafati. Yang ketiga adalah at-tawabi. At-tabi' lil majrur. Nah, yang pertama al-majrur biharfil jarri. Majrur disebabkan huruf jar. Disebabkan huruf jar. Nulis rahimahullah mengatakan wa huruful jarri wahiyya. Nah, nanti kita harus tahu huruf jar itu apa aja. Nah, sebelumnya kita di awal sudah tahu 9, di sini ada tambahannya. Min ila an ala fi rubba al ba wal kafu al lamu. Nah, ada munzu hatta khala ada dan hasya. Sebelum ada 9, sekarang ada tambahan mul 10, kemudian mundu, kemudian hatta, kemudian khala ada dan hasya. Nah, mundu ini artinya sejak, hatta itu hingga, sampai, kalau ada hasya, kecuali. Nah, ini juga ada tulis istisna. Makanya setelah kalau ada hasya itu bisa majrur. Wa huruful qasami. Nah, huruf jentara huruf jar itu juga ada huruful qasam, yaitu huruf sumpah. Wahyal wawu wal ba'u wa ta wal ba'u. Ta, waw dan ba. Nah, jadi wallahi, tallahi, dan billahi. Artinya demi, sumpah. Mislu min minan nasi dari manusia. Ke bawah boleh. Ila ilallahi kepada Allah. At-ta'u tallahi berarti demi Allah. Al-wawu wallahi demi Allah. Al-ba'u billahi demi Allah. Al-lamu lillahi milik Allah. Selesai huruf jar. Itu doang. Nah, yang kedua adalah bil idhafah atau biasa kita sebut dengan mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Al-majrur bil idhafah. Penulis rahimahullah mengatakan al-idhafatu hiya nisbatu syai'in ila syai'in. Idhafah itu adalah penisbatan sesuatu kepada sesuatu yang lain, menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Mislu daftaru adiyin. Nah, maka ini adalah susunan idhafah. Bukunya, buku tulis Ali, buku tulisnya Ali. Daftaru ini disebut mudhaf, dan Ali ini disebut mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Baitu aliyin, rumah Ali. Maka baitu mudhaf, aliyin mudhaf ilaih. Wa yusammal awwal mudhafan. Nah, yang pertama disebut dengan mudhaf, wasani mudhafan ilaih. Yang kedua disebut mudhaf, mudhaf ilaih. Walladhi la budda an yakuna majruran wal mudhafu ilaih. Dan yang harus majrur itu adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini pasti majrur. Ammal mudhafu, adapun mudhaf, fayakunu hasaba mauqi'ihi fil jumlati. Ya, dia sesuai dengan kedudukannya di kalimat. Kalau di awal ya jadi mubtada, kalau dia jadi objek berarti maf'ul bih, mansub, dan lain-lain. Tapi kalau mudhaf ilaihnya pasti majrur.
Nah, ada syurutnya. Ada syurutul idhafah. Syurutul idhafah. Syarat bisa, syarat tentang mudhaf. Yang pertama, an la yakuna al mudhafu munawwanan. Mudhaf itu nggak boleh bertanwin. Mudhaf nggak boleh bertanwin. Contoh, kitabu aliyin. Nggak boleh kitabun aliyin. Babun menjadi babul wudu'i. Waladun waladu Muhammadin. Rijalun menjadi rijalul hadisi. Kitabu aliyin buku Ali. Babul wudu'i bab wudu. Waladul Muhammadin anak Muhammad. Rijalul hadis periwayat hadis. Yang mudhaf tidak bertanwin. Kemudian yang kedua, antu hadzafan nunu idza kana mudhafu musannan aw jam'an. Kalau misalnya mudhafnya musanna atau jamak, maka dihapus nunnya, dihapus nunnya. Contoh, kitabani dua dua kitab. Tapi kalau mau dua kitabnya Ali, berarti kitabah aliyin, kitabah aliyin. Nah, nunnya itu dihapus. Bukan kitabani aliyin, tapi kitabah aliyin. Baitani dua rumah, baita Muhammadin, dua rumahnya Muhammad. Yadani dua tangan, yadaka dua tanganmu. Bukan yadanika. Rijlani dua kaki, rijlaya dua kaki saya. Dan yang ketiga adalah antu hadzafal alif wal lamu minal mudhaf. Nah, di mudhaf itu nggak boleh ada alif lam juga. Misal contoh ar-rasulu menjadi Rasulullah. Rasulullah. Al-baitu menjadi Baitullahi. Bukan al-baitullahi. Alif lamnya hilang. Rumah Allah. As-salatu salatul asri. Salat asar. Al-babu babul masjid. Pintu masjid. Catatan jika terdapat dua lafaz yang keduanya memakai tanwin, alif lam atau nun, maka lafaz yang kedua bukan mudhaf ilaih tapi sifah atau na'at. Contoh fi haditsin do'ifin. Di dalam hadis yang do'if. Nah, karena dua-duanya yang bertanwin ya udah berarti ini na'at man'ut nanti sifat mausuf. Atau dua-duanya ma'rifah fil haditsil do'ifi. Fil haditsil do'ifi di dalam hadis yang do'if itu. Ini dua-duanya ada alif lam. Berarti bukan mudhaf ilaih. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada ma'anil mudhaf, ma'anil idhafah. Ma'anil idhafah. Nah, fungsi atau makna dari idhafah ini apa? Yang pertama, ma yuqaddaru ma'na min, yaitu dia mengandung makna dari min. Biasanya terbuat dari apa? Contohnya, khatamu hadidin. Khatamu hadidin. Artinya cincin besi. Artinya khatamun min hadidin. Nah, cincin dari besi. Nah, bisa disingkat jadi khatamu hadidin. Nah, maknanya adalah khatamun min hadidin. Cincin besi. Maksudnya adalah cincin dari besi. Yang kedua, ma yuqaddaru ma'na lam. Yaitu kepemilikan. Baitu aliyin. Rumah Ali. Nah, maknanya adalah baitun li aliyin. Rumah milik Ali. Rumah Ali adalah rumah milik Ali. Dan yang ketiga adalah makna fi. Di. Contohnya azabul qabri. Azab kubur. Maksudnya apa? Azab di dalam kubur. Azab di kuburan. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ketiga adalah majrur bitawabi. Ya, amal majrur bitawabi fasayati bayanuha. Adapun majrur dengan tawabi maka akan datang penjelasannya nanti setelah ini. Nah, ada tamrin di bawahnya sahih matarahu khotohan. Benarkan yang kamu lihat salah. Nah, ini ada 9 soal. Ada fit daftarika dan seterusnya. Misalnya kalau kita coba nomor satu, fit daftarika, fit daftarika, fit daftarika. Nah, di sini ada yang salah nggak? Bukan, bukan. Fit daftari kak Ustadz. Hmm, sebentar. Ya, fit daftarika.
Apakah di sini ada yang salah? Nggak ada Ustadz. Nah, ada ya. Ini kita bisa lihat dari syurutul idhofah. Nah, di dalam syurutul idhofah yang ketiga, anla antuh zafal alif wal lamu minal mudhafil minal mudhaf. Nah, di sini ada fi, terus ada ad-daftari, ada ka. Nah, fi ini huruf jar. Nah, ad-daftari ini Iya. harusnya adalah mudhaf mudhaf dia mudhaf. Kaf ini adalah mudhaf Hmm. mudhaf ilaih. Nah, harus tahu itunya dulu mana yang jadi mudhaf, mana yang jadi mudhaf ilaih. Maka eh, ad-daftari harusnya dihapus alif lamnya karena dia mudhaf dari kaf, dari ka. Berarti harusnya menjadi fi daftarika ya. Fi daftari. Fi daftarika. Nah, nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada Nggak boleh ada. seperti itu. Nah, begitu juga di 8 soal sisanya. Nah, dicek alif lamnya, tanwinnya, dan semisalnya. Nah, harus tahu mana yang jadi mudhaf, mana yang jadi mudhaf ilaih. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya tarjem ila lughatil arabiyyah. Nah, buatlah terjemah ke dalam bahasa Arab dari bahasa Indonesia. Satu, misalnya pintu besi. Nah, coba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, pintu besi. Bahasa Arabnya apa? Pintu besi. Ya, babul hadidi Ustadz. Nah, babul hadidi. Atau kalau nggak pakai alif lam, babu hadidin. Babu hadidin. Atau babul hadidi boleh. Nah, maka ini susunan mudhaf mudhaf ilaih. Maknanya adalah min, babun min hadidin, yaitu pintu dari besi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. 9 nomor lainnya dijadikan PR juga. Sampai sini selesai majurat, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Ustadz. Nah, kalau tidak ada, kita coba lanjut ke At-Tawabi deh. Nah, saya itu baru sebentar. Kita lanjut ke materi berikutnya At-Tawabi. Nah, kalau di sini di halaman 80. At-Tawabi, jama dari At-Tabi artinya pengikut. At-Tawabi ada 4. Yang pertama, na'atun, na'at, sifat. Yang kedua adalah atfun, atof. Yang ketiga adalah taukidun, taukid, penekanan. Yang keempat adalah badal, mengganti. Nah, yang pertama adalah an-na'atu awis sifatu. Nah, na'at atau sifat. Nah, nama lainnya adalah sifat. Sifat. Penulis rahimahullah mengatakan an-na'atu awis sifatu, na'at atau sifah, huwa tabi'un. Dia adalah tabi, pengikut, yudhikaru yang disebutkan libayani sifatin. Untuk menjelaskan sifat min sifatis min qablahu. Dari sifat-sifat isim sebelumnya. Mislu, ja'a, at-tilmizu, al-mujtahidu. Ja'a tilmidhu mujtahidu. Artinya adalah murid yang rajin itu telah datang. Murid yang rajin itu telah telah datang. Maka di sini al-mujtahidu dia adalah nga'tun atau sifat. Nah, at-tilmidhu ini adalah yang disifati bahasa Arabnya man'ut, man'utnya. Atau kalau pakai sifah dia mausuf yang disifati. Seperti itu. Ra'aitu tilmizal mujtahida, aku melihat murid yang rajin itu sama-sama mansub. Marartu bitilmizil mujtahidi, aku melewati murid yang rajin itu sama-sama majrur. Ja'al waladun nasyitu, anak yang rajin itu telah datang sama-sama marfu. Ra'aitul waladan nasyita, saya melihat anak yang rajin itu mansub. Marartu bil waladin nasyiti, saya melewati
murid anak yang rajin itu sama-sama majrur. Wa yajibu an yatba'an na'tu man'utahu fi. Nah, na'at itu ngikutin man'utnya apa aja. Nah, wajib na'at itu mengikuti man'utnya pada empat hal. Yang pertama, i'rabnya. Ustadzun jadidun. Nah, ustadz yang baru. Nah, berarti kalau ustadzun dia marfu, jadidun ikut marfu. Ustadzan jadidan. Nah, kalau ustadzan mansub, berarti naatnya juga ikut mansub. Itu i'rabnya. Sama-sama marfu, sama-sama mansub, sama-sama majrur. Berikutnya nomor dua, at-tadhkiri wa ta'nis. Yaitu muzakkar muannasnya, gendernya. Rajulun solihun, pria yang soleh. Sama-sama mudzakkar. Imra'atun solihatun, wanita yang solehah. Sama-sama muannas. Seperti itu. Yang ketiga, at-ta'rif wa tankir. Yaitu ma'rifah nakirahnya. Ma'rifah nakirahnya. Al-hadithus sahih, hadis yang sahih itu sama-sama ma'rifah, ada alif lam. Hadithun sahihun, hadis yang sahih sama-sama nakirah, ada tanwinnya. Yang keempat adalah al-ifrad wa tathniyat wal jama', yaitu jumlahnya, adatnya atau jumlahnya. Sama-sama mufrad, sama-sama musanna atau sama-sama jama'. Rajulun muslimun, seorang pria yang muslim, seorang pria muslim. Maka sama-sama mufrad. Imro'atun muslimatun, seorang wanita yang muslimah. Rajulani muslimani, dua laki-laki muslim, sama-sama musanna. Imro'atani muslimatani, dua wanita muslimah, sama-sama musanna. Rijalun muslimuna, pria yang muslim, para pria muslim, sama-sama jamak. Nisaun muslimatun, para wanita muslimah, sama-sama jamak. Seperti itu. Kemudian, an-na'tu itu ada bisa dibagi dua. Ada yang pertama adalah hakiki, nanti hakiki, dan yang kedua nanti ada sababi. Hakiki itu adalah yang biasa. Kitanya ja'a rajulun salihun, datang pria yang saleh. Salihun ini adalah naat hakiki. Ja'at imra'atun salihatun, telah datang wanita yang salihah. Salihatun ini adalah naat hakiki. Terus yang kedua adalah naat sababi. Contohnya ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Telah datang pria yang solehah, istrinya. Telah datang laki-laki yang istrinya itu solihah. Nah, maka solihatun di sini adalah naat, tapi naat sababi. Naat sababi. Dia mensifati sebenarnya ke zaujatuhunya, bukan ke rojulunnya. Nah, karena rojulun mudzakkar. Secara tadi kata Anis dia ngikutin setelahnya. Nah, harusnya solihun, tapi di sini yang solih bukan rajulunnya tapi zaujatuhunya. Ini adalah naat sababi. Ja'at imra'atun salihun zaujuha. Datang wanita yang soleh. Siapanya? Suaminya. Wanita yang soleh, suaminya. Nah, wanitanya belum tentu soleh. Seperti itu. Itu naat sababi. Berikutnya ada tamrin, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada 10 soal. Yang pertama, itu laki-laki hitam. Itu laki-laki hitam. Itu laki-laki hitam. Nah, coba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu laki-laki hitam. Jadi apa? Eh, laki-laki itu laki-laki hitam ya Ustadz. Nah, itu bahasa Arabnya apa itu? Ya, Zalika. Betul. Dzalika.
Zalika rojulun as, Rajulun. aswadu. Iya, betul. Betul, betul. Dzalika rajulun aswadu. Rojulun aswadu. Dzalika rajulun aswadu. Itu laki-laki hitam, betul. Dzalika rajulun aswadu. Betul. Nah, seperti ini ya. Nah, aswadu ini adalah naat dari rajulun. Sama-sama marfu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nomor 2 sampai 10 di PRK. At-tamrin bawahnya ada, setelahnya ada sahih matarahu tarahu khata'an. Benarkan yang kamu lihat salah. Di sini ada 10 soal juga, lumayan banyak. Nah, coba kita bahas yang nomor satu. Ja'a abuka ghaniyan. Ja'a abuka ghaniyan. Nah, apakah ada yang salah di kalimat ini? Apakah ada yang salah di kalimat ini? Hmm, Ini artinya sebenarnya adalah ayahmu yang kaya itu telah datang. Telah datang ayahmu yang kaya. kayaknya harusnya Ja'a abuka goniyun Ustaz. Ja'a abuka ghaniyun. Baik, kita lihat. Ghaniyun ini jadi naat. Abuka ini man'utnya yang diikuti, yang disifati. Nah, kita lihat dari eh, yang di pembahasan sebelumnya wajibu an yatba'a na'tu man'u'atahu fi. Nah, kita harus melihat na'at itu wajib mengikuti man'utnya dalam apa saja. Harus dicek semuanya. Oke, pertama i'rabnya. Nah, pertama tadi ghaniyan ini mansub. Seharusnya dia marfu sebagaimana abu. Abu ini adalah asmaul khamsah dan dia jadi fa'il, maka marfu, maka naatnya juga ikut marfu, harusnya ghaniyun, betul. Nah, tapi kita harus lihat yang lain juga. Yang kedua, tadzkir ta'nis. Abuka ini mudzakkar atau muannas? Muzakkar Ustaz. Nah, ghaniyun mudzakkar atau muannas? Muzakkar juga. Betul. Nah, ini udah sama-sama mudzakkar. Udah betul. Nah, terus yang ketiga, at-ta'rif wa tankir. Ma'rifah nakirahnya. Abuka ini ma'rifah atau nakirah? Oh, Ma'rifah Ustaz. Ma'rifah. Nah, ghaniyun ma'rifah atau nakirah? Oh, masih nakirah. Nah, betul. Berarti kalau mau jadi ma'rifah, seperti apa? Jadi kasih alif lam. Betul. Jadi Algoniyun. Algoniyu. al-ghaniyu. Nggak pakai tanwin lagi ya sekarang. Al-ghaniyu. Al-ghaniyu. Ja'a abuka al-ghaniyyu. Nah, ini udah sama ma'rifah nakirahnya. Terus ya mungkin perlu cek lagi yang keempat, mufrad musanna jamaknya. Abuka nih mufrad musanna jamak, Mufrad Ustaz. mufrad al-ghaniyyu, Algoniyu mufrad juga. mufrad juga berarti sudah betul. Nah, tadi ya berarti ada dua yang perlu diperbaiki. Yang pertama i'rabnya dari mansub menjadi marfu, kemudian yang kedua adalah ma'rifah nakirahnya. Dari nakirah harus menjadi ma'rifah. Seperti itu. Ja'a abukal ghaniyyu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nomor 2 sampai 10 dijadikan PR, silakan dikerjakan di lain waktu. Nah, ini tentang naat, beres. Ada yang mau ditanyakan tentang naat? Tidak ada. Tidak ada Ustaz. Nah, satu lagi. Kalau tidak ada, sepertinya masih cukup untuk bahas satu lagi, yaitu atof. Atof kita bahas. Kalau di sini di halaman 82, ya, pembahasan kedua dari at-tawabi adalah al-atfu, atof. Penulis rahimahullah mengatakan al-atfu tabi'un yaqa'u ba'da harfil atfi. Atof adalah tabi, pengikut yang datang setelah huruf atof. Ada namanya huruf huruf atof. Mislu ja'a Khalidun wa Salimun.
Khalid dan Salim telah datang. Telah datang Khalid dan Salim. Nah, maka Salimun ini disebut dengan ataf, atfun. Nah, waw di sini wa adalah huruf huruf ataf, harfu atfin. Kemudian Khalidun ini namanya ma'tuf yang diatofkan kepadanya. Nah, setelah datang Khalid dan Salim. Roa itu Khalidan, ini sini sama-sama marfu. Roa itu Khalidan wa Saliman. Saya melihat Khalid dan Salim sama-sama mansub. Marartu bi Khalidin wa Salimin. Saya berpapasan dengan Khalid dan Salim. Al-malu wal banuna, harta dan anak-anak. Innal sama-sama marfu. Innal mala wal banina. Semuanya harta dan anak-anak sama-sama mansub. Lil mali wal banina. Eh, untuk harta dan anak-anak sama-sama majrur. Wa ahruful atfi hiya. Huruf ataf apa saja? Ada banyak. Yang pertama al-waw, kedua al-fa, kemudian summa, kemudian au, hatta, lakin, la, dan bal. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurang lebih. Ada 9 atau 10. Nah, waw itu artinya dan ya. Kemudian fa artinya di sini artinya kemudian. Summa juga kemudian. Bedanya fa sama summa. Kalau fa itu langsung, nggak ada jeda. Kalau summa ada jedanya. Kemudian artinya atau. Au juga atau. Hatta itu hingga. Lakin akan tetapi. La itu tidak. Bal itu bisa bahkan. Bisa eh, akan tetapi juga. Nanti kita lihat. Nah ini adalah huruf-huruf ataf. Kemudian penjelasan wakama yu'tafu lismu ala lismi. Penulis rahimahullah mengatakan sebagaimana isim diatafkan kepada isim, kadzalika yu'taful fi'lu 'ala al-fi'li. Maka fi'il juga bisa diatafkan kepada fi'il. Contoh, in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Jika kalian beriman dan bertakwa, maka kalian akan diberikan Allah akan memberikan pahala kalian. Maka di situ ada tattaqu. Nah, di sana dia ikut majazum. Majazum ngikutin tu'minu. Dia majazum tattaqu mengikuti tu'minu. Kemudian al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita. Ini hadis arba'in di antaranya. Islam itu yang kedua. Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwasanya Muhammad Rasulullah, engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan dan haji ke Baitullah. Nah, maka yang digarisbawahi itu tash, Tukima, Tuktia, Watasuma, Watahujja itu semua mansub mengikuti tasyahada, mengikuti antasyahada, sama-sama mansub. Seperti itu benar-benar bisa dipahami. At-tamrin tarjim ila lughatil Arabiyyah di halaman berikutnya kalau di sini halaman 83 terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kita coba ada 5 soal. Coba nomor 1. Sesungguhnya Rifki dan saudaramu keduanya lulus. Kita coba. Sesungguhnya Rifki dan saudaramu keduanya lulus. Sesungguhnya Rifki dan saudaramu keduanya lulus. Ini Rifki dan saudaramu lulus. Nah, bahasa Arabnya gimana nih? Sesungguhnya Sesungguhnya apa bahasa Arabnya? inna ya. Betul, inna. Inna, nah berarti misalnya kayak Rifki itu tulisannya gini. Ro, fa sama kof doang. Nah, Iya. berarti kofnya harakatnya apa? Ntar apa yang Ustaz? Kok kofnya? Ya, inna rifku, rifko, rifki. Rifki Ustaz. Iya, kalau Rifki Indonesia iya, tapi misalnya Oh ya. Rifki itu tulisannya gini.
Misalnya nama Arab, terus tulisannya ro, fa sama qaf. Nah, dia datang setelah inna, berarti harusnya harokatnya apa? Dia marfu, mansub, atau majrur. Eh, Nah, mampus tak? Nah, setelah inna itu adalah isim inna. Ingat-ingat lagi, isim inna itu mansub ya, mansub. Iya. Nah, berarti harokatnya, Inna rifqa. ya, misalnya Ya. kayak gini, berarti inna rifqo dan saudaramu, Wa ah, ah. Kalau iya, Ismail. saudara apa? Saudaramu. Innal rifqa wa ahoka. Iya, ah, Betul. Lulus aduh. pakai najihun. Berarti kalau berdua, jadi Ya. Najihan, iya betul. Najihan. najihan, Najihan. najihan. Nah, betul. Inna rifqa wa akhaka najihan. Inna rifqa wa akhaka najihan. Sesungguhnya Rifki dan saudaramu telah lulus. Nah, maka akhaka di sini dia ataf ya. Karena ada huruf ataf wa. Maka dia sama-sama mansub. Mansubnya asmaul khamsah adalah dengan alif yaitu akhaka. Bukan akhuka, bukan akhika. Seperti itu. Nah, ahsantum barakallahu sudah lumayan bisa. Nah, tinggal 2 sampai 5 nanti dikerjakan. Nah, untuk taukid yang ketiga dan keempat, taukid dan badal, insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Berarti secara materi, insya Allah pekan depan beres. Nah, tinggal nanti tamrin-tamrin dan mungkin kesorot. Nah, insya Allah kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, oh ya, tidak ada Ustaz. Nah, kalau tidak ada, silakan itu latihannya dicoba-coba, dikerjakan. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan. Kalau mau difoto, dikumpulkan lewat chat juga boleh. Eh, Nanti kalau ada waktu kita akan bahas bersama-sama. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di jalan ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.